Seharusnya mereka menegakkan hukum, mereka seharusnya memberikan payung hukum terhadap rakyat, terhadap orang-orang yang haus tentang keadilan. Mereka memberikan keadilan yang sebenar-benarnya, ya, mereka memberikan jalan yang sebenar-benarnya, bukannya mereka malah merekayasa, ya. Tito Karnavian dan Direktur Reskrimumnya Krishna Mukti, ya, betapa tidak bermoral, barbar, biadab, ya, kedua jenderal ini menggunakan video CCTV yang sengaja direkayasa. Harusnya kalian sangkal jika kalian tidak melakukan hal-hal tersebut, ya. Dan yang menjadi pertanyaan publik, pertanyaan netizen, pertanyaan masyarakat, jika kalian tidak pernah berbuat seperti apa yang dikatakan atau yang dituduhkan Bang Resmond Sianipar, kenapa tidak disangkal? Masukkan Jessica ke sel tikus, mentersangkakan, memidanakan, bekerja sama dengan para jaksa penipu. Pak Presiden, kami menyerukan supaya pecat, pidanakan ini Tito Karnavian ini dari Kementerian Dalam Negeri. Tidak pantas seorang perekayasa, barbar, brutal terhadap barang bukti digital diangkat sebagai menteri. Harusnya diangkat sebagai tahanan Nusa Kambangan, ya, cocoknya itu. Sampai sejauh ini ya teman-teman ya, Bang Resmond Sianipar ini sampai bilang cocoknya Tito Karnavian ini, mantan Kapolri ini cocoknya duduk di Nusa Kambangan. Ini sudah sejauh ini. Ketemu lagi di channel Kompas Informasi. Teman-teman, tentunya kita akan bahas tentang perihal, yaitu sebuah kebenaran. Kita akan membahas tentang kebenaran dan kita tetap akan menyuarakan tentang keadilan seseorang, ya. Teman-teman pasti tahu siapa yang mau saya bahas, ya. Dan sebelum saya bahas lebih lanjut, tentunya saya akan menyapa kalian terlebih dahulu. Buat teman-teman yang berada di tanah kelahiran kita ini, yang berada di luar negeri juga, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian semua di saat saya membuat sebuah konten tentang menyuarakan keadilan atau membahas tentang, ya, ketidakadilan, membahas tentang sebuah rekayasa. Kalian semua banyak support dan banyak dukungan. Saya doakan juga kalian semua yang saat ini sedang mencari atau mengais rezeki dimanapun kalian berada, saya doakan kalian sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya tetap akan menyuarakan dan hati saya tetap akan tergugah jika seseorang yang saat ini diduga ada kriminalisasi dan diduga ada sebuah rekayasa, akan tetapi hingga saat ini belum mendapatkan sebuah keadilan yang sebenar-benarnya, ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang tidak ada keadilan dan belum mendapatkan sebuah keadilan yang sebenar-benarnya? Karena kasus ini atau berita ini masih dibahas oleh beberapa pakar gitu ya. Bahkan netizen, masyarakat luas pun masih antusias membahas tentang berita yang lagi viral ini. Salah satunya yaitu kasus Jessica Kumala Wongso, yang dari dulu hingga saat ini saya tidak akan berhenti-berhentinya membahasnya, karena hingga saat ini pun kasus ini atau berita ini masih dibahas. Tentunya saya juga tetap akan membahas dan selalu akan menyupport seseorang yang saat ini gencar berjuang untuk keadilan Jessica Kumala Wongso. Tentunya ya saya tidak bisa akan dibungkam begitu saja, ya gitu ya. Jadi suara-suara saya ini tentunya tidak akan mengurangi rasa, ya, dari hati saya atau dari lubuk hati saya yang paling dalam, dan ini benar-benar keluar dari nurani hati saya, bahwa saya menyuarakan hal tersebut bukan atas dasar apapun, tapi dasarnya yaitu jangan sampai anak di negeri ini atau generasi-generasi kita ini menjadi sebuah korban manipulasi, apalagi menjadi sebuah korban, ya, dari oknum-oknum biadab yang tidak bertanggung jawab di negeri ini. Salah satunya oknum-oknum yang sudah berani merekayasa kasus atau merekayasa tentang keadilan, ya. Jadi keadilan ini tidak perlu direkayasa sebenarnya. Di negeri ini tidak perlu direkayasa jika seseorang atau penegak hukum yang seharusnya mereka menegakkan hukum, mereka seharusnya memberikan payung hukum terhadap rakyat, terhadap orang-orang yang haus tentang keadilan. Mereka memberikan keadilan yang sebenar-benarnya, ya, mereka memberikan jalan yang sebenar-benarnya, bukannya mereka malah merekayasa, ya. Jadi hal ini sebenarnya sangat miris sekali, ya, jika apa yang dikatakan Bang Resmond Sianipar itu, saya selalu bilang, ini nantinya menjadi sebuah atau menjadi suatu kebenaran. Sebuah dugaan rekayasa bisa saja terjadi, ya, bisa saja menjadi sebuah kebenaran. Itu yang paling bahaya. Dan jikalau kebenaran itu terjadi, ya, berarti ada seseorang yang dikriminalisasi dan ada seseorang yang menjadi yang mengorbankan, ya, seseorang anak manusia dikriminalisasi, akan tetapi mereka mendapatkan sebuah karir dan mendapatkan sebuah jabatan. Ini yang sangat memilukan sekali jikalau itu bisa terjadi, ya teman-teman ya.
Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa saya bilang memilukan? Seseorang ingin mendapatkan karir, seseorang yang ingin mendapatkan sebuah jabatan, akan tetapi mereka tidak berpikir dengan kebiadabannya seorang oknum itu atau oknum-oknum penegak hukum yang ingin mendapatkan karir, mendapatkan prestasi, mendapatkan jabatan, mendapatkan bintang, akan tetapi mengorbankan anak manusia yang tidak bersalah. Oknum-oknum yang telah menjolimi, yang telah mengkriminalisasi hal tersebut, kalian harus bertanggung jawab ya. Saya akan putarkan ya teman-teman ya. Terus ya, kebobrokan, ya, manipulasi, ya, pekerjaan mantan Kapolri, mantan Wakapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian dan Direktur Eskrimumnya Krisna Mukti, ya, betapa tidak bermoral, barbar, biadab, ya, kedua jenderal ini menggunakan video CCTV yang sengaja direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, ya. Nah, video ini sudah ditonton 4.500 kali ditonton ya, teman-teman ya. Jika video ini ya, kalian semua nih, misalkan video ini sudah seviral ini, 4.500 itu bukan kecil. Apakah iya kalian, saudara kalian, teman-teman kalian, atau orang-orang atau yang duduk di kursi pemerintahan ini tidak mendapatkan aduan video-video yang semacam ini? Ini bukan cuma satu kali ini saja, di video ini saja ya yang digaungkan oleh Bang Resmond Sianipar. Dua jenderal, Bapak Tito Karnavian dan Krisnamurti ini disebut-sebut oleh Bang Resmond Sianipar, bahkan mengatakan ini adalah suatu kebiadaban, ya. Dan kalian semua tidak bermoral, katanya seperti itu. Kalian di mana? Rasa hati kalian di mana? Coba, ya. Kalian punya hati atau tidak? Jika kalian mendengarkan atau kalian ya tahu hal tersebut, kenapa tidak disangkal? Kenapa tidak ditanggapi jika kalian tidak melakukan apa yang dikatakan seperti Bang Resmond Sianipar? Jadi statement Bang Resmond Sianipar tersebut harusnya kalian sangkal jika kalian tidak melakukan hal-hal tersebut, ya. Dan yang menjadi pertanyaan publik, pertanyaan netizen, pertanyaan masyarakat, jika kalian tidak pernah berbuat seperti apa yang dikatakan atau yang dituduhkan Bang Resmond Sianipar, kenapa tidak disangkal? Makanya rakyat ini bertanya-tanya. Rakyat ini akan mengadu ke siapa jikalau tidak mengadu ke kalian-kalian semua, gitu ya. Jadi wajib menyangkal, kalian ini wajib menyangkal jika ini tidak benar, dan tuduhan Anda, misalkan tuduhan Resmond Sianipar ini tidak benar, Anda akan saya seret, ya, Anda saya akan tuntut. Misalnya harusnya seperti itu, ya. Akan tetapi ini tidak ada tanggapan sama sekali, saya tidak tahu ya. Hal ini sebenarnya kalian ini dengar atau pura-pura tidak dengar, atau kalian ini tahu atau pura-pura tidak tahu, dan kalian berpikir kalian biarkan saja masalah-masalah sepele seperti ini, kasus seperti ini, ya, kalian biarkan dan nanti akan hilang dengan sendirinya. Tidak ya, bapak-bapak semuanya ya. Saya ini bilang, bapak-bapak yang terhormat semuanya ya, yang duduk di kursi pemerintahan, dengarkan ya, saya ini rakyat jelata. Saya mengadunya mau sama siapa? Masa iya saya mengadu harus ke polisi? Saya selalu bilang, saya mengadu hal seperti ini, masa iya saya mengadu harus ke polisi? Saya ini mewakili suara-suara masyarakat yang tidak berani berkomentar, yang tidak berani membuat video seperti saya mewakili ya, gitu ya. Banyak teman-teman saya ya, subscriber saya juga, paling mereka menyuarakan hanya ada di komentar, karena mereka mungkin juga terbatasnya dari segi ya, mungkin mereka belum bisa untuk menyuarakan seperti ini karena dari segi pengeditan atau apa di video. Akan tetapi ya, mereka ini selalu menyuarakan di komentar-komentar video saya, gitu ya. Ini semua rakyat, semuanya masyarakat ini sama saja di mata hukum di negeri ini tuh sama saja. Kalian semua menyepelekan ya sama masyarakat. Kita rakyat kecil, rakyat jelata ini mengadu sama siapa jikalau tidak mengadu ke bapak-bapak pemerintahan semuanya? Kalian semua itu dipilih sama kita. Kalian dipilih sama rakyat-rakyat kecil jelata seperti kita. Tanpa adanya rakyat jelata, rakyat kecil seperti saya, seperti teman-teman semua, kalian ini tidak akan bisa dipuji-puji dan kalian tidak akan menjadi orang besar ya. Makanya perhatikan rakyat-rakyat, jika lo rakyat mengeluh, rakyat memberikan suatu aspirasi, suatu gagasan gitu ya, kalian ini wajib untuk menanggapi itu. Akan tetapi kalian semua ini tidak pernah menanggapi keluhan-keluhan masyarakat kecil, suara-suara rakyat jelata seperti saya gitu ya. Sebenarnya agar ya pemberitaan atau kasus ini selesai dan berhenti di situ saja, ya, tidak akan menjadi sebuah pembicaraan, segera tanggapi, rakyat juga itu akan merasa adem, ayem ya, bakal semuanya itu diam gitu ya, tidak akan membahas terus gitu ya. Yang duduk di kursi pemerintahan ini tidak menanggapi aspirasi masyarakat dan tidak pernah menanggapi apapun keluhan-keluhan masyarakat. Itu yang menjadi kendala ya. Masukkan fisika ke sel tikus.
mendasangkakan, memidanakan, bekerja sama dengan para jaksa penipu untuk mengubah-ubah ya isi. Kalian tidak malu jika kalian ini disebut penipu ya, mengubah-ubah ya. Demi waktu ini pekerjaan paling barbar ini, Pak Presiden. Kami menyerukan supaya pecat pidanakan ini Tito Karnavian ini dari Kementerian Dalam Negeri. Tidak pantas seorang perekayasa barbar brutal terhadap barang bukti digital diangkat sebagai menteri, harusnya diangkat sebagai tahanan Nusa Kambangan ya, cocoknya ini. Sampai sejauh ini ya teman-teman ya, Bang Rismon Sianipar ini sampai bilang cocoknya Tito Karnavian ini, mantan Kapolri ini cocoknya duduk di Nusa Kambangan. Ini sudah sejauh ini pernyataan Bang Rismon Sianipar ini kalau menurut saya sudah keterlaluan menurut saya ya. Dan ini sudah melampaui batas, dan ini sudah kata-kata tidak baik untuk seorang Bapak Menteri sekarang ini ya. Bapak Tito Karnavian ini duduk di kursi pemerintahan loh. Ya, beliau ini menjadi Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Kalau disebut-sebut seperti ini dan beritanya viral, apakah tidak malu ya? Jikalau kalian ini menanggapi, ya saya mohon dengan dengan sangat hormat kepada Bapak Tito Karnavian, dengan orang-orang yang disebut ya sama Bang Rismon Sianipar, tanggapi agar masalah ini segera selesai dan bagaimana baiknya gitu ya. Kita ini tidak pernah benci sama institusi ya, sama Polri, sama semuanya. Kita itu cinta sama institusi ya. Akan tetapi jikalau ada oknum-oknumnya, bagaimana kita mau menyayangi atau kita mau mencintai? Kalau perlu kita minta dibinasakan oknum-oknumnya agar negeri ini ya bebas dari oknum-oknum, agar negeri ini bersih gitu ya. Kalian ini bisa berpikir nggak ini bapak-bapak ya, bapak-bapak yang terhormat yang duduk di kursi pemerintahan, masa iya sih rakyat banyak yang ngeluh seperti ini tapi tidak pernah ditanggapi sama sekali ya. Kita ini cinta sama kalian, sama institusi gitu. Kita itu cinta ya sama Polri gitu. Kita tidak ada yang pernah menyangkut, apalagi kita ini membenci institusi gitu ya. Kita itu sangat cinta dan kita mendukung ya. Kita selalu mendukung. Akan tetapi jika rakyat ini setiap mengadu, setiap mengeluh tidak ada tanggapan, tentunya kita juga bingung. Kita harus mengadu kemana lagi gitu ya. Saya bingung gitu, kayak Bang Rismon Sianipar juga udah mengirimkan ya beberapa email ya, beberapa file-file yang diduga itu ada rekayasa ke Dumas Presisi Polri ya, mengirimkan ke beberapa email gitu ya, ke beberapa link. Akan tetapi juga tidak ada tanggapan. Terus saya tanya kepada bapak-bapak semua yang membuat link-link tersebut ya, seperti Dumas Presisi Polri, misalkan kita mengirimkan email ke link tersebut, akan tetapi tidak ditanggapi, bahkan tidak ada jawaban gitu ya. Apakah memerlukan beberapa bulan jawaban tersebut? Saya tanyakan sekarang, seperti Dumas Presisi Polri ini untuk apa dibentuk gitu ya? Untuk apa dibentuk jika masyarakat mengadu seperti Bang Rismon Sianipar juga tidak ditanggapi gitu? Yang bingung itu seperti itu gitu ya. Ya, makanya semua video CCTV direkayasa, baik resolusi spasial, temporal, formasi warna juga dibuang. Inilah pekerjaan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita kalau membicarakan tentang ini tidak akan ada habisnya ya. Ini untuk konten berikutnya ya. Tetap saya akan membuat konten, saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan ada rasa takutnya menyuarakan tentang keadilan ya. Saya tetap terus menyuarakan. Teman-teman masyarakat semuanya, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, apalagi kita membahas tentang keadilan seseorang, anak bangsa di negeri ini yang kira-kira menjadi korban sebuah kebiadaban ya. Jangan pernah merasa takut teman-teman ya. Kita tetap suarakan dan kita tetap kritisi agar ya di negeri ini akan jauh lebih baik ya, dan negeri ini tidak anak bangsa ini nanti generasi-generasi kita tidak ada yang akan menjadi korban-korban kebiadaban para oknum-oknum yang nanti bisa merekayasa hanya untuk sebuah prestasi dan jabatan ya teman-teman ya. Di oknum-oknum ya ini memang ya memanfaatkan kesempatannya sebagai petinggi gitu ya. Mereka berpikir bahwa mereka ini punya jabatan, punya pangkat, punya wewenang, sehingga mereka bisa seenaknya udelnya sendiri ya teman-teman ya. Dan kita akan bahas yang lebih dalam lagi untuk hari besok ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video saya sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.